penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk di dalam kuartal kedua ini adalah 665.764 orang. Ya. Ini kalau dari negara Singapura ini boleh dibilang udah selama lebih dari 10 tahun lebih tuh selalu menduduki ranking pertama dalam realisasi FDI ke Indonesia. Kemudian Hong Kong dan juga Tiongkok memang kita pisahkan. Nah, memang di sini kita lihat Jawa Barat untuk total investasi dalam maupun luar negerinya itu mendominasi dengan sebagai urutan pertama, walaupun perbedaannya tidak banyak dibandingkan dengan nomor 2-nya. Kalau Jawa Barat 72,5 triliun atau 15,2%, kalau DKI Jakarta itu 71,1 triliun atau 14,9%. Ladies and gentlemen, we are pleased to take this moment to extend our warmest welcome and our warmest greetings to the distinguished representatives from various embassies joining us virtually today. Your participation highlights the strong collaboration and, of course, the mutual dedication and commitment between your nations and, of course, our country, Indonesia. Once again, we truly appreciate your presence and your continued support. Sebelumnya, Bapak dan Ibu hadirin, ingin kami informasikan bahwa materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini tersedia dalam 2 bahasa, baik bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan dapat diunduh melalui situs resmi website www.bkpm.go.id. We'd like to inform you that the materials, the investment realization materials that will be presented this morning is available in 2 languages, both in Bahasa Indonesia and in English. And they can be downloaded at www.bkpm.go.id. Dan sebelum kita ikuti bersama paparan detail terkait realisasi investasi triwulan 2 dan semester 1 2025, izinkan saya untuk dapat mengundang untuk dapat bergabung di depan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Perkasa Ruslani. Berikan tepuk tangan untuk Pak Rosan. Selamat pagi. Pagi, good morning. Good morning, Pak Rosan. Apa kabar Bapak? Baik, apa kabar? Sehat Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Rosan, di pagi hari yang luar biasa baik ini pastinya kita ingin mendengarkan paparan lebih lanjut terkait dengan realisasi investasi triwulan kedua dan juga semester pertama di 2025 ini, Pak Rosan. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa untuk menyapa terlebih dahulu Pak Rosan yang telah bergabung baik yang secara langsung maupun yang online karena telah hadir Pak. Ini terutama mereka para ujung tombak layanan investasi di lapangan, para perwakilan DPM PTSP, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga IIPC dari negara-negara. And not to forget, of course, the embassies, the distinguished representatives who are also joining us online. Pak Rosan, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Kami juga didampingi oleh Pak Wamen, Pak Wakil Menteri, Pak Sestama, para deputi, dan juga yang paling penting juga ujung tombak dari tim investasi yang berada baik di luar negeri, IIPC, dan juga di dalam negeri dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu. Kami sangat mengapresiasi, dan tentunya kepada I would like to extend my warm welcome also to the excellencies, foreign representative from all different countries who attended via video calls. We really appreciate it. You've been taking the time to share with us and also to attending this our presentation today. Yes. Okay. And pada kesempatan ini tentunya saya tahu banyak teman-teman media juga saya terima kasih, mengapresiasi juga, dan pada kesempatan ini sesuai yang kita biasa lakukan untuk memberikan pemaparan dari realisasi investasi kami selama kuartal kedua dan juga keseluruhan dari semester pertama ini. Dan mungkin pada awalnya saya ingin menyampaikan alhamdulillah bahwa target yang kami canangkan ini telah kita penuhi di tengah tentunya tantangan geopolitik, geoekonomi yang berada di
makin meningkat, tetapi alhamdulillah kepercayaan yang terbangun kepada Indonesia ini sehingga kami bisa mendeliver sesuai yang sudah dicanangkan oleh Bappenas, dicanangkan oleh pemerintah kepada kami dalam rangka pencapaian maupun realisasi investasi baik di triwulan kedua ini maupun pada semester ini. Nanti tentunya detailsnya akan saya sampaikan secara langsung, secara details, dan pada kesempatan ini tentunya banyak hal juga yang kita bisa saya sampaikan karena begitu aktifnya juga peran dari pemerintah, terutama Bapak Presiden berkunjung ke banyak negara, itu juga membuat kepercayaan atau confidence dari banyak pihak luar negeri. Dan dalam kesalahan ini tentu saya ingin menyinggung juga dengan keberadaan Danantara sebagai sovereign wealth fund kita, itu juga menambah kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi di Indonesia, karena mereka tahu kita juga bersama-sama bisa berinvestasi dengan mereka baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri, tadi sudah di-highlight bahwa di triwulan kedua ini dan masuk ke semester yang kedua atau melihat pencapaiannya alhamdulillah tercapai ya Pak target, walaupun di tengah tantangan-tantangan yang ada. Sekarang kita mulai seperti apa Pak untuk realisasinya? Okay. Kita langsung saja, mungkin kita bisa mulai untuk paparan data yang pertama. Ini kita mulai dari capaian realisasi investasi triwulan kedua terlebih dahulu Pak di tahun 2025 ini, itu seperti apa Pak Rosan? Oke, kalau kita lihat, kita mulai ini adalah pencapaian pada realisasi investasi triwulan kedua tahun 2025. Kita lihat angkanya itu 477,7 triliun Mbak Sarah ya, dan ini adalah peningkatan 11,5% dari tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan year on year-nya, yang mana tahun sebelumnya 428,4 triliun. Dan kalau kita lihat, dan yang ini adalah yang paling penting, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk di dalam kuartal kedua ini adalah 665.764 orang. Jadi ini adalah penyerapan tenaga kerja yang tercipta dari hasil investasi hanya di kuartal kedua. Nanti saya akan sampaikan tentunya pada the whole semester sesudah ini. Nah, kalau kita lihat ini perbandingan penanam modal asing dan juga dalam negeri ini juga bisa terlihat ya Pak ya, didominasi dalam negeri Bapak Rosan. Iya, memang selama ini kalau kita lihat kan memang kurang lebih dalam negeri maupun foreign direct investment bedanya tidak jauh. Tapi kalau kita lihat memang ini peningkatannya di dalam negeri ini justru cukup baik, dan kalau kita lihat alhamdulillah dalam negeri kontribusinya justru lebih tinggi, 57,7% atau 275,5 triliun, sedangkan penanaman modal asingnya itu adalah 202,2 triliun atau 42,3%. Untuk bidang usahanya ini apa saja Pak? Mungkin bisa dielaborasi untuk dalam negeri ini. Bidang usahanya mungkin nanti ada ya di slide berikutnya ya, tapi mungkin sebelum kita menuju ke situ, yang ingin saya sampaikan adalah presentasinya ini Jawa luar Jawa. Kalau dulu memang banyak terkonsentrasi di Jawa, sekarang kita lihat perbandingannya hampir sama ya, dan ini alhamdulillah yang kita harapkan memang per investasi ini itu lebih merata ke semua daerah, sehingga pertumbuhan ataupun sektor-sektor baru, pertumbuhan ekonomi baru termasuk penciptaan lapangan pekerjaannya itu juga makin menyebar. Nah ini kita lihat kalau luar Jawa sekarang 50,3% atau 240,2 triliun, Jawa itu 237,5 triliun atau 49,7%. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, biasanya ditanya nih, ini daerah kontribusinya investasi yang masuk paling besar di daerah mana saja. Nah memang di sini kita lihat Jawa Barat untuk total investasi dalam maupun luar negerinya itu mendominasi dengan sebagai urutan pertama, walaupun perbedaannya tidak banyak dibandingkan dengan nomor 2-nya. Kalau Jawa Barat 72,5 triliun atau 15,2%, kalau DKI Jakarta itu 71,1 triliun atau 14,9%. Dan kemudian diikuti oleh Jawa Timur 8,1%, kemudian Sulawesi Tengah 6,6% atau 31,6 triliun, dan berikutnya adalah Banten 6,2%. Tapi
ini setelah kita bisa melihat lebih dalam lagi. Bukan hanya di Jawa Barat aja, bukan hanya di level provinsi, tetapi level kabupaten, kota, ini kita bisa breakdown di daerah mana saja investasi yang masuk di Jawa Barat. Ini saya contohkan aja, kita ambil Jawa Barat misalnya ya, Provinsi Jawa Barat. Kita ada breakdownnya nih, kabupaten mana yang paling besar. Jadi kabupaten pertama adalah Kabupaten Bekasi dengan nilainya berapa? 18,75 triliun, kemudian diikuti oleh Karawang, Bogor, Subang, dan Kota Bandung. Dan kita bisa ada breakdown lebih detailnya lagi. Termasuk adalah industrinya itu industri apa saja. Nah, industrinya kita lihat, oh kalau di Jawa Barat nih, industrinya paling banyak di industri misalnya nomor 2 nya kendaraan bermotor atau alat transportasi lain. Kemudian perumahan. Coba kita bandingkan misalnya dengan Sulawesi Tengah. Yang di luar Jawa ya Pak? Ya, di luar Jawa. Oh, kalau di luas Sulawesi Tengah ternyata industri logam dasar atau barang logam itu nomor besar. Kedua, kemudian diikuti oleh pertambangan, dan yang ketiga oleh industri kimia dan farmasi. Jadi memang kalau kita lihat perbedaannya sesuai dengan karakteristik dari keunggulan daerah masing-masing. Nah, sehingga kita juga menyesuaikan dari segi penyerapan tenaga kerjanya itu kita memberikan juga pendidikan sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga penyerapan tenaga kerja dari setiap daerah itu memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan investasi yang masuk dan kebutuhannya yang kita sudah trajektori dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita sudah menyiapkan human capitalnya ini itu bukan 6 bulan atau setahun, tapi sudah dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya gitu. Karena investasi yang masuk itu biasanya pada saat mereka membuat misalnya pabrik atau manufacturing itu akan membutuhkan waktu misalnya 2 tahun untuk bangun pabrik, ya kan. Jadi selama 2 tahun itu kita siapkan orang-orangnya, human capitalnya, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan dari sumber daya manusia kita. Nanti penyerapan tenaga kerja juga bisa semakin maksimal ya Pak ya? Iya. Ya, sekarang tadi kita sudah lihat dari daerahnya Pak, tapi sekarang kalau kita bergerak, dia lihat dari sektornya apa saja Pak yang menjadi yang unggulan, yang utama? Ya, ini sektornya, ini kita lihat dari gabungan itu dua ya, dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Di triwulan kedua ini, pertama industri logam dasar, barang logam, bukan besi dan peralatan itu 67,1 triliun, kemudian pertambangan 53,6 triliun atau 11,2%, jasa lainnya kemudian diikuti oleh transportasi gudang dan telekomunikasi dan juga perdagangan dan reparasi. Jadi, dan ini sebenarnya masih ada lagi ke bawahnya, tapi kita hanya tampilkan 5. Setelahnya kalau kita tampilkan semuanya nanti cukup panjang, tapi kita terbuka untuk nanti teman-teman media menginginkan lebih lanjut lagi, kita akan bisa berikan maupun kepada siapapun. Nah, ini kan kita lihatnya Pak, untuk industri logam dasar, barang logam, bukan besi peralatannya memang mendominasi atau dominan. Tapi untuk tren global saat ini kan seperti sekarang lagi green energy transition. Seperti apa ini dampaknya juga terhadap permintaan untuk produk logam dasar dari Indonesia? Ya, karena kita juga Indonesia ini kan kita were committed ya to have net zero emission, zero emisi by 2060. Nah, persiapan menuju itu tentu kita sudah siapkan. Oleh sebab itu, salah satu kalau kita lihat dari, saya agak melompat sedikit ya, dari yang dicanangkan dalam PLN untuk 5 tahun ke depan, justru 76% itu electricity kita akan berasal dari renewable energy, dari energi hijau, energi bersih. Ya, sehingga pemerintah sudah mencanangkan, sehingga pada saatnya bahkan sebelum 2060 kita inginkan kalau bisa 2050 net zero emission ini sudah bisa kita capai. Nah, jadi peningkatannya juga sangat-sangat besar, karena kalau kita lihat potensi dari our renewable energy itu kurang lebih mencapai hampir 3.700 triliun, yang dimana terdiri dari solar, dari geothermal, dari tenaga angin, tenaga surya, dan yang lain-lainnya. Tapi kita punya skala prioritas kembali lagi sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya kalau di Jawa dan Sumatera, kita lebih mendorong ke investasi, kita arahkan ke geothermal, karena memang kita kan juga sebagai negara salah satu mempunyai reserve terbesar di dunia untuk geothermal. Jadi itu juga kita sesuaikan dengan karakteristik dari keunggulan juga dari setiap daerah, reserve-nya yang banyak di mana, sehingga semua resources in term of
dari segi kebijakan, dari segi human capital, dari segi teknologi, itu juga kita dorong agar proses-proses itu bisa berjalan dengan baik dan cepat ke depannya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat sendiri nih Pak, untuk negara-negara utama atau penyumbang realisasi investasi terbesar yang sudah ada top 5 countries, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut Pak Rosan? Ya, kalau kita lihat memang ini perubahannya tidak banyak, terutama dari 3 besarnya ya. Kalau kita lihat, ini kalau dari negara Singapura ini boleh dibilang udah selama lebih dari 10 tahun lebih tuh selalu menduduki ranking pertama dalam realisasi FDI ke Indonesia. Kemudian Hong Kong dan juga Tiongkok memang kita pisahkan. Kemudian baru Amerika Serikat, US dan juga Malaysia. Karena memang yang kami bukukan adalah dari negara di mana institusi itu terdaftar. Mereka kemudian investasi ke Indonesia. Jadi ini adalah kurang lebih gambarannya 5 besar. Kembali lagi kita we have all the details sampai negara sampai yang paling investasi paling kecil pun kita ada gitu, dan sesuai dengan industrinya, sesuai dengan apa target-target yang kita sudah canangkan juga gitu ya. Nah, sekarang kita mau bergerak Pak Rosan, mau melihat potret untuk realisasi investasi hilirisasi untuk triwulan kedua di tahun ini Pak Rosan. Mungkin bisa dijelaskan ini dan mungkin dari totalnya terlebih dahulu secara summary besar. Ya memang kali ini memang kita agak beda, kita tampilkan lebih detail lagi hasil investasi dari hilirisasi. Kenapa? Ya karena kami adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi kita tampilkan, kalau dulu kami hanya tampilkan secara angka besar saja, tapi sekarang kita coba tampilkan realisasi dari investasi ini ternyata cukup signifikan dan meningkat dari tahun ke tahun, terutama contohnya dari segi persentasenya itu kontribusinya 30,2%. Ya. Lumayan besar ya? Lumayan. Jadi ini berapa peningkatan yang cukup besar, dan kita pun juga kalau kita lihat biasanya kita bicara hilirisasi konotasinya mineral kebanyakan ya kan. Nah, memang sekarang masih di mineral, tetapi kita melihat kita mendorong untuk value added juga di bidang kita lihat perkebunan, kehutanan dan yang lain-lain, karena kelautan. Bahkan perikanan juga masuk ya Pak, ada ikan tuna cakalang masuk dalam komoditas ini. Ini berarti kedepannya seperti apa nih Pak untuk proyeksinya? Melihat kan seperti tadi Pak Rosan bilang sebelumnya mineral itu menjadi top of mind, tapi ternyata ada loh potensi-potensi lainnya. Oh ada, oleh sebab itu contohnya ya mungkin di kelautan, contohnya coba di kelautan. Nah ini salah satunya yang kita lihat adalah yang kita mau dorong ini salah satunya rumput laut atau seaweed. Kenapa? Karena kita tuh penghasil nomor 2 terbesar untuk rumput laut di dunia. Tapi kalau kita bicara tropical seaweed, rumput laut untuk daerah tropical, kita tuh nomor 1 Mbak Sarah, penghasil terbesar. Jadi ini juga yang kita ingin dorong, selain juga garam, termasuk juga jenis-jenis ikan lainnya yang memang kita mempunyai potensi yang sangat besar. Jadi next memang kelautan dan perkebunan ini atau kehutanan ingin kita dorong agar value added-nya itu benar-benar kita capture di Indonesia ya. Oke. Ini mungkin ini kurang lebih, nanti kalau mau detailnya kembali lagi kita bisa provide. Oke. Dan selanjutnya ini untuk penanaman modalnya sendiri Pak, sumbernya dari lagi-lagi ini masih didominasi asing ya Pak Rosan? Iya, memang kalau untuk investasi di hilirisasi ini memang asing lebih mendominasi 68,6% atau 99,1 triliun dan dibandingkan oleh PMDN, karena memang di dalam hilirisasi ini ada beberapa teknologi yang kita butuhkan. Nah, memang teknologi itu misalnya saya contohkan mineral, untuk teknologi membuat EV battery dari nikel. Nah, itu kan memang teknologinya berkembang terus-menerus. Nah, ini kita membutuhkan investasi asing. Di saat bersamaan kita mengharapkan juga adanya transfer of knowledge, transfer of teknologi, dan juga kita juga meningkatkan sumber daya manusia kita juga, karena seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, yang paling penting itu apa? Manusianya ada apa enggak? Nah, oleh sebab itu kita pun bekerjasama dengan beberapa company yang sudah berinvestasi dan maupun yang akan berinvestasi di Indonesia ini, kita sudah menyekolahkan nih
Jadi kita sekarang di Kementerian Investasi dan Hilirisasi kita sudah kirim orang sekolah untuk di bidang minerals, baik itu di China, kita kerjasama dengan Bapak universitas, kita sudah kirimkan. Kemarin saya juga dilaporkan kita baru kirimkan lagi ya, Pak Deputi ya, kita baru kirim lagi berapa orang lagi? 10 orang lagi baru kita kirimkan. Jadi kita kirimkan terus secara bertahap. Jadi memang itu yang mereka bertanya juga, manusianya siap nggak? Dan kita menyatakan kita ingin dari orang-orang Indonesia ini supaya bisa naik kelas dong ininya dari segi pengetahuannya. Akhirnya kita kirimkan kerjasama kita dengan beberapa banyak universitas yang memang fokus atau konsentrasi dan mempunyai research and development yang kuat di bidang mineral, di bidang hilirisasi tersebut. Nanti talent poolnya udah siap semuanya untuk. Iya, talent pool is very important. Yes. Yeah. And the next, Pak Rosan, untuk sebarannya sendiri, untuk daerah ini dari Jawa luar Jawa bisa dilihat sangat didominasi oleh luar Jawa untuk hilirisasi ini ya Pak Rosan. Iya. Nah kalau hilirisasi ini lebih berbanding terbalik nih. Kalau biasanya lebih banyak di Jawa, justru kalau kita lihat ini lebih banyak di luar Jawa. Ya. Terutama Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kenapa Sulawesi Tengah, Maluku Utara selain juga Jawa Barat? Karena memang mereka ini di mineral, terutama di nikel, itu memang sedang pertumbuhannya sangat-sangat baik gitu ya. Dan kita memang juga menyampaikan bahwa yang paling penting buat kita, bukan hanya kita mengundang investor, adalah bagaimana mereka bertumbuh secara sustainable, secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Itu yang kita pikirkan juga. Jadi kita semata-mata tidak hanya bilang, ayo datang investasi Indonesia, tapi kita lihat, you have to do with the best practice gitu ya. Itu yang kita sampaikan juga, kita tekan juga, karena dengan melakukan itu nilai dari barang-barang kita, dari produk kita akan menjadi lebih tinggi. Dan kita kan harus memikirkan juga masa depan dari anak cucu kita yang terutama di daerah tambang ini. Kita banyak belajar, dulu itu hanya semata-mata memikirkan dari segi perekonomian saja, tanpa memikirkan apa Sosial lingkungan sekitar. dampak sosial, lingkungan, pendidikan, dan juga peningkatan kembali lagi dari sumber daya manusianya. Oke. Tadi selain Sulawesi Tengah, Maluku, ada juga Nusa Tenggara Barat ya Pak, untuk Iya, luar Jawa. ada NTB ini terutama untuk komoditas tembaga dan emas. Terutama adalah di tembaga, emas, dan yang lain-lain. Dan untuk top countries yang pemain hilirisasi, investasi hilirisasi ini? Iya, kalau kita lihat memang ya ini kembali lagi kurang lebih hampir sama, Hong Kong, Singapura, Hong Kong, Tiongkok, US, di Koper, dan juga Malaysia. Ya. Baik, sekarang Pak Rosan, dari realisasi investasi hilirisasi, sekarang kita mau lihat Indonesia, terutama dari realisasi investasi di triwulan kedua ini, peta gambaran sebarannya dari Sabang sampai Merauke. Ya oke, tadi sebenarnya ini hanyalah penjabaran dari yang saya sudah sampaikan. Ini dibuka lebih petanya lagi supaya dilihat penyebaran ini yang terjadi itu memang boleh dibilang yang ingin saya sampaikan adalah lebih merata gitu ya. Kalau kita lihat walaupun Jawa masih kurang lebih hampir 50%, tapi kalau dilihat pemerataan ini cukup baik ya. Tapi tentunya kita ingin lebih tingkatkan lagi untuk kita arahkan investasi ini menyebar di seluruh Indonesia. Apalagi kemarin juga kita juga baru mengadakan meeting juga oleh Bapak Presiden untuk mendorong kawasan ekonomi khusus. Dan bagaimana itu lebih kita tingkatkan sehingga peran dari kawasan ekonomi khusus ini bisa menjadi lebih besar dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pencapaian economic growth kita. Karena dengan adanya kawasan ekonomi khusus itu akan tercipta klaster-klaster baru untuk pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut ternyata cukup signifikan. Ya. Dan selain itu juga industrinya juga beragam ya Pak Rosan, bisa Ya. lihat di sini. Bukan hanya top 5 industries, tapi banyak Nah, sekali. ya ini yang saya mau sampaikan. Sebenarnya tadi kalau di layar kan hanya 5 aja nih Mbak Sarah. Nah ini kita tampilkan semuanya sampai sampai lebih detail lagi. Mau lebih detail lagi kita juga ada kok. Udah gitu siap ya. semua data-datanya Pak Ada. Rosan. Kita detail, kita open, kita transparan gitu. Oke, dan kalau tadi lagi-lagi kita buka, kita perluas lagi, kita jabarkan lagi. Sekarang ini untuk top, we see 20 countries yang
penyumbang investasi atau realisasi investasi terbesar. Tadi kan belum ada Eropa ya Pak, tapi ternyata masih masuk ya Pak untuk 20 besar ini. Iya, 10 besar juga masuk. Tadi kan hanya 5 besar. Iya. Ya kembali lagi, ini yang kita tampilkan sebetulnya cukup sampai detail, sampai mereka investasi berapapun pasti akan kita catat, kita rekord secara baik dan benar. Memang ini kita kan biasanya kita mendengar ada Jepang. Jepang ini memang selalu among the top 7 saya bilang biasanya. Biasanya di nomor 6, kadang-kadang di 5, kadang-kadang di 4 ya, tentunya sesuai dengan investasi yang mereka lakukan sesuai dengan laporan kami per quarter. Belanda memang selalu boleh dibilang mendominasi investasi dari negara-negara Eropa. Apalagi kemarin kan baru disepakati dan insya Allah pada bulan September akan ditandatangani EU-SEPA, ya, European Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang dimana proses negosiasinya sudah berlangsung dari tahun 2016, 9 tahun. Alhamdulillah kemarin disepakati langsung di Brussels. Kebetulan saya juga menghadiri langsung dengan Bapak Presiden. Semua isu sudah selesai. Sekarang adalah legal scrapping dan bulan September akan ditandatangani dan setahun kemudian hopefully udah mulai berjalan, dan itu juga akan kami yakini men-trigger meningkatnya baik dari segi investasi, perdagangan, tourism atau people of people contact ke depannya buat Indonesia. Jadi ini adalah satu langkah positif juga dalam rangka kita bagaimana kita mengantisipasi geopolitik dan geoekonomi yang masih bergerak terus pada saat ini. Dari sini kita bisa lihat juga ya Pak ya, untuk detailnya, contohnya tadi Pak Rosan mention Belanda, kita bisa juga lihat di sini. Ya, ini ada nomor 7 Belanda, dan inilah adalah investasi yang masuk dari Belanda. Kemudian ada juga Jerman, kemudian juga ada Prancis. Prancis juga kita melihatnya ke depannya juga akan lebih meningkat lagi. Karena hubungan juga makin baik dengan negara Prancis. Jadi beberapa investasi yang mereka sudah lakukan juga mereka sampaikan akan mereka perbesar lagi untuk menjadi hub di ASEAN, gitu ya. Something to look forward to dan pasti harus kita persiapkan dengan baik juga. Ya, Pak Rosan. Dan tadi kita sudah lihat untuk triwulan kedua, Pak Rosan, dan mungkin kita bisa mulai bergerak ke sisi sebelah kiri lagi karena kita mau lihat potret keseluruhan di semester pertama. Karena kan sekarang kita akan segera memasuki semester kedua, bahkan sudah memulai semester kedua. Pak Rosan, ini kita mau lihat realisasi investasi dari periode Januari sampai Juni 2025. Mungkin bisa dilihat ini untuk realisasi secara total, ini berapa dan bagaimana, Pak Rosan? Oke, yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah realisasi investasi di semester pertama ini adalah 942,9 triliun atau peningkatan 13,6%, dan ini sangat sesuai dengan rencana yang kita jalankan, sehingga capaian yang sudah tercapai ini dari target 1.905,6 triliun. Dan kembali lagi yang paling penting yang ingin saya highlight adalah penyerapan tenaga kerjanya, gitu. Ini tepatnya 1.259.868 orang. Jadi ini adalah tenaga kerja yang tercipta dari 6 bulan pertama di tahun 2025, dari satu semester ini. Dan kembali lagi kita secara highlight aja saya sampaikan PMA pada modal asing maupun dalam negeri, perbandingannya kalau kita lihat di sini, kalau tadi di semester kedua memang agak beda di dalam negeri, tapi kalau kita lihat dalam negeri maupun luar negerinya ini FDI-nya kurang lebih PMA-nya 432,6 triliun atau 45,9% atau hampir 46%. PMDN-nya itu 510,3 triliun atau 54,1%. Kembali didominasi oleh PMDN ini ya Pak Rosan. Ya. Nah, ini artinya apa Pak? Apakah melihat data yang ada ini berarti pelaku usaha dalam negeri atau domestik ini meningkat kekuatannya atau seperti apa? Ya alhamdulillah, karena memang ya kita kan juga mengharapkan nih investasi ini terutama tuh datang kombinasi dari antara dalam maupun luar negeri. Dan kita lihat juga ini investasi yang dari dalam negeri ini juga mempunyai kekuatan sendiri, karena mereka juga melihat beberapa hal yang kita lihat itu memberikan added value yang tinggi. Ya tentunya kami sampaikan kepada
para investor dalam negeri, teman-teman kita yang di sini untuk mereka berinvestasi. Dan ini menunjukkan apa? Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa mereka karena kalau investasi itu apa sih, Mbak Sarah? Itu kan long term commitment, ya kan? You cannot invest here and then year later terus keluar lagi. Itu kan it doesn't work that way. Jadi ini adalah bukti dalam maupun luar negeri buat kami melihatnya punya keyakinan yang sama. Kenapa? Karena angka kan tidak berbohong gitu, ya kan? Kita lihat emang terjadi peningkatan 13,6%. Dan ini adalah angka-angka yang memang mereka sudah investasikan di Indonesia, yang sudah mereka bukukan di Indonesia, yang mereka sudah spending di Indonesia. Jadi ini adalah angka-angka yang terrealisasi tidak hanya dari segi perekonomian, juga dari segi banyak hal. Ya. Sekarang kita bergeser Pak untuk melihat sebaran lokasi investasinya. Ya, sebaran lokasinya sebenarnya hampir sama ya. Iya. Jawa luar Jawa ini beda dikit lah kalau saya bilangnya, dari 50,5% berbanding dengan 49,5%. Itu bedanya tidak terlalu banyak. Tapi kembali lagi luar Jawa alhamdulillah slightly lebih higher than Jawa, di mana adalah 476 triliun berbanding 466 triliun. Jadi bedanya sebenarnya kalau kita lihat ya about 10 triliun lah gitu investasi antara Jawa luar Jawanya. Ya, dan kalau kita lihat 6 bulan terakhir, kalau kelihatannya Jawa Barat masih menjadi favorit FDI nomor 1, walaupun dengan DKI ini kembali lagi bedanya nih hanya kurang lebih hanya 1 triliunan itu ya, karena 15% dan 14,9. Tapi kita kan mencatatnya sesuai dengan benar-benar pelaporan dan verifikasi yang ada. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur, Sulawesi Tengah ini lebih banyak di hilirisasi tentunya, minerals, dan juga di Banten gitu ya, 6,4%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya nomor 1 dan nomor 2 perbedaan tidak terlalu banyak. 3, 4, 5 itu terutama 4, 5 itu relatif perbedaannya juga dari segi numbers itu tidak terlalu banyak juga. Tapi itu yang kita harapkan. Jadi setiap daerah perbedaan tidak terlalu banyak. Jadi bisa merata di seluruh daerah di Indonesia. Oke. Kalau tadi untuk lokasi, kalau sekarang sektornya, Pak Rosan, bisa kita lihat di sini. Ya, sektornya tadi kurang lebih breakdownnya ini sama dari yang tadi kuartal pertama. Kita tampilkan lagi untuk 6 bulan ke depan, 6 bulan ke belakang. Di sektor industri logam dasar itu 14,3% atau 134,4 triliun, dilanjutkan oleh transportasi, gudang telekomunikasi 11,7%, pertambangan 10,8% atau 102,2 triliun, jasa lainnya dan juga perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Jadi kita juga ingin terus mendorong terutama juga seperti yang kita sampaikan di kawasan industri. Ya. Untuk negara-negara penyumbang utama nih Pak, tadi kan ada Amerika Serikat, tapi ternyata tergeser kalau kita lihat from one semester, tapi ada Jepang kali ini. Iya, ini kalau tadi hanya 3 bulan terakhir, ini kan 6 bulan terakhir. Secara kumulatif memang ini adalah angkanya, yaitu kembali lagi Singapura masih mendominasi sudah sekian cukup lama, dan apalagi kita lihat juga hubungan antara negara ASEAN ini juga makin baik ya, makin baik, makin erat, dan kita lihat dari kunjungan saling mengunjungi kepala negara ini cukup sering. Kita lihat mungkin Pak Anwar Ibrahim dalam waktu 3 minggu 2 kali datang ke sini ya kan. Jadi banyak sekali hubungan dengan Singapura, juga Bapak Presiden baru dari sana juga saya berdampingi. Jadi responsnya sangat-sangat positif ya, sangat-sangat positif, terutama dari negara-negara ASEAN, karena mereka sekarang ini sepakat di tengahnya tensi yang begini tinggi ya, secara regional mereka harus lebih meningkatkan dari segi investasi dan perdagangan. Jadi ini yang juga dilakukan kesepakatan, dan kita akan melihat kelihatannya angka ini akan terus berkembang, terutama dari regional, dari negara-negara ASEAN. Dan memang ya kalau di sini nomor 5-nya nih adalah Jepang nih. Tadi kan US, ternyata Jepang memang terus berinvestasi juga. Kemarin saya juga baru kembali dari Jepang, mungkin dua minggu yang lalu.
ternyata responsnya dari Jepang juga sangat-sangat baik, sangat-sangat positif. Mereka juga ingin berinvestasi di renewable energy. Contohnya seperti di geothermal, baru merealisasikan $900 juta investasi. Kemudian investasi lain yang selama ini mungkin tertunda, mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan. Dan kami pun baru tanda tangan dengan JBIC, itu Japan Banking for International Corporation. Itu adalah pendanaan jangka panjang yang diberikan. Itu kita juga baru menandatangani bersama dengan Danantara. Ini juga akan memberikan efek yang sangat-sangat luar biasa, karena sekarang pendanaan jangka panjang dan juga dengan yield yang sangat-sangat rendah itu bisa diberikan kepada FDI yang ada di Indonesia. Baik, Pak Rosan. Sekarang kita akan kembali bergeser, Pak, untuk melihat capaian investasi sektor hilirisasi. Oke, ini kembali lagi kami tampilkan hilirisasi, karena tupoksi kami memang investasi dan hilirisasi. Angkanya kurang lebih hampir sama, close to 30%. Tapi kalau kita lihat, angkanya sekarang 29,8%. Tadi kan 30% lebih. Jadi trennya di kuartal kedua ini kan berarti meningkat, ya kan? Dan kita juga melihatnya ini akan lebih meningkat lagi masih ke depannya. Untuk sektor-sektor apa aja, Pak, yang menopang? Oke, sektornya memang kalau dari mineral ya memang nikel ya, karena kita juga dengan nikel ini itu ingin mendorong peningkatan dari the whole ecosystem of EV battery. Itu yang kita dorong juga, sehingga kemarin pun berapa bulan yang lalu itu juga baru groundbreaking juga, kerjasama dengan badan usaha milik negara kita untuk pembangunan the whole ecosystem dari nickel mine all the way to cell battery, battery pack, dan even recycle-nya juga. Dan itu total project-nya adalah $9 miliar atau ekuivalennya 15 triliun ya. 150 triliun, mohon maaf. 150 triliun. Jadi itu yang baru groundbreaking dan sekarang sedang berjalan. Dan itu investasinya akan ada yang masuk lagi. Memang kita mendorong supaya penggunaan dari energi hijau ini, EV battery terutama, Indonesia mempunyai peran yang penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan juga investasi yang sustainable. Ya. Baik, dan tidak terlupa lagi masih ada sektor-sektor lainnya juga ya, Pak? Iya, ini tembaga, koper dan yang lain-lain. Bauxite ini juga kita sedang meningkatkan investasi di bauxite juga ya untuk hilirisasinya ya. Dari bauxite ke alumina, ini juga kita sedang tingkatkan, dan beberapa investasi yang kami yakini juga akan masuk dari segi bauxite, tinggal finalisasinya, dan investasi ini kita lihat juga suatu hal yang sangat-sangat positif. Jadi kalau mungkin nanti pelaporan 6 bulan lagi bisa dilihat dari sektor bauxite itu insya Allah sudah akan lebih meningkat lagi ya. Ya, untuk realisasi investasi hilirisasi, untuk penanaman modalnya, Pak Rosan, masih didominasi asing ya, Pak ya, sama seperti triwulan kedua tadi. Iya, memang kalau hilirisasi kembali saya sampaikan memang asing memang masih tinggi sekali investasinya, kurang lebih sampai secara percentage ya. Ini dalam luar negeri nih, sorry. Oh, ini dalam negeri, oh ya. 72,5%. Saya ngeliatnya ke sana tadi, mohon maaf. 72,5%, dan dalam negerinya 27,5%. Karena kembali lagi di EV battery itu teknologinya kan berevolusi sangat-sangat cepat gitu. Karena research and development-nya juga sangat-sangat besar, sehingga kita juga inginkan investasi yang masuk ke Indonesia ini yang latest update dari teknologinya. Dan ini yang kita dapat dari investasi yang masuk. Tapi memang ini adalah terutama di hilirisasi ya, Jawa luar Jawa ini sama, kurang lebih di luar Jawa kembali lagi karena ini terkonsentrasinya banyak di luar Jawa, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kenapa? Karena dua daerah itu memang mempunyai reserve yang sangat-sangat besar, terutama memang di nikel, besi baja, terutama di nikel lah gitu. Karena di dua daerah itu kalau boleh saya sampaikan, reserve nikel di dunia ini
42,5% itu adanya di Indonesia. 42,5%. Sisanya tuh di out of Indonesia. Jadi dua competitive advantage ini yang harus kita pergunakan secara baik, secara benar, secara bertanggung jawab, dan juga mempunyai business practice yang benar, tata kelola yang benar, sehingga investasi yang masuk ini benar-benar adalah investasi yang berkualitas. Meaning bisa meningkatkan juga kembali lagi buat kami sumber daya manusia dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Maksudnya untuk prosperity dari masyarakat dan juga negara itu sendiri. Iya. Oke Pak, untuk top 5 countries-nya untuk investasi hilirisasi? Kelihatannya masih kurang lebih masih sama lah ya, dengan yang tadi tidak jauh beda-beda. Singapura, Hong Kong, Tiongkok, US, dan juga Amerika Serikat dan Malaysia. Kalau kita lihat ini perbandingannya saja, Singapura 65,4 triliun, kemudian Hong Kong dan Tiongkok ini sebetulnya kalau kita combine, kita satukan, yang mereka yang tertinggi. Karena kalau kita jumlahkan ini kan end up-nya 69 malah 70 triliun lebih ya. Jadi tapi ini kita pisahkan memang sesuai supaya kita bisa tahu lebih detail lagi. Walaupun mereka dari satu dari Tiongkok maupun satu dari Hong Kong gitu ya. Baik. Oke. Dari hilirisasi, Pak Rosan, kita kembali melihat penyebaran peta secara Indonesia. Untuk realisasi investasi. Silakan Pak untuk lihat total dan juga daerah-daerah investasi yang ada. Ya, ini kita hanya ingin memberikan gambaran penyebaran yang ada di Indonesia, sama seperti tadi bahwa penyebaran ini sudah cukup merata ya. Cukup merata dari segi daerahnya, tapi yang tentu yang kita lebih tingkatkan adalah pemerataan dari segi jumlahnya. Nah, ini memang PR kami kita bersama, dan bagaimana pada saat mereka berinvestasi selalu pertanyaan yang datang itu adalah ya seperti yang saya sampaikan, talent pool-nya gimana, kesediaan tenaga kerjanya seperti apa, apakah nanti saat mereka berinvestasi sudah siap. Kalau belum siap, apa program kita, apa yang ingin kita laksanakan. Nah, ini sekarang yang juga menjadi prioritas kami gitu ya, karena dampak dari investasi itu sangat besar dan sangat luas gitu. Tidak semata-mata hanya saya bilang economic growth aja atau pertumbuhan perekonomian saja, karena begitu investasi itu masuk, satu investasi itu dampaknya ke industri-industri lainnya itu bisa ikut berkembang gitu. Jadi apalagi itu adalah kawasan desain secara baik dan benar dari awal. Nah, itu dampaknya itu pasti akan sangat besar untuk masyarakat, terutama masyarakat di daerah di mana investasi itu berada. Oke. Baik. Dan sekarang kita bergerak lagi, Pak Rosan. Ini kembali lagi nih detailnya aja. Negara-negara yang semakin kita jabarkan lagi ya untuk investasinya. Dan kalau kita lihat ini soalnya hampir sama ya. Ada ya Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan. Ya, Korea Selatan juga selalu among the top 8 lah kalau saya bilang. Investasi yang masuk ke Indonesia, kita juga terus berbicara dengan mereka untuk investasi yang mereka bisa investasikan ke kita. Responsnya baik, dan kita juga terus berbicara apa sih kendala-kendalanya supaya kita bisa carikan solusi-solusinya selama ini ya. Belanda dan ini adalah negara-negara berikutnya. Jadi ini secara detailnya, kalau mau lebih detail lagi kita ada. Nanti kalau mau minta di-sharing, ntar kami bisa sharing lagi. Oke, nanti kita akan bisa tanya jawab lagi ya Pak ya untuk Oke. Dan Pak Rosan, mungkin sebelum kita memulai untuk sesi berikutnya, sekarang kita sudah lihat satu semester ke belakang. Kedepannya kita masuki semester kedua di tahun 2025 ini, benar-benar apa Pak yang bisa mungkin diambil sebagai langkah atau strategi kedepannya? Oke, investasi ini kan adalah satu yang berkelanjutan ya, dan kami meyakini di semester kedua ini angkanya ini akan terus berjalan sesuai dengan target kami. Kenapa? Mungkin saya sedikit minggu lalu
Ya, minggu lalu betul. Kami baru mempunyai meeting bersama dengan Pak Menko Perekonomian, dengan Kementerian Keuangan dan yang lain-lain. Dari Kementerian Keuangan, Pak Wamen Menteri Keuangan Pak Anggito pada saat itu menyampaikan mengkonfirmasi bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini meningkat. Kenapa? Beliau menyampaikan barang modal yang masuk ke Indonesia, terutama di dalam 2 bulan terakhir ini sangat-sangat tinggi, all time high. Jadi, dan ini kan dampaknya akan masuk kepada bulan-bulan berikutnya, kepada semester berikutnya. Dia bilang, Pak Rosan, kita sangat surprise karena barang-barang modal ini yang untuk kebutuhan investasi ini dari luar masuknya tinggi. Berarti kan pembangunan pabrik, pembangunan manufacturing itu sangat-sangat meningkat. Jadi ini mengkonfirmasi target-target kami ke depannya, gitu ya. Optimis untuk kedepannya untuk semester kedua 2020. Oh ya, insya Allah kita optimis. Oke, baik, terima kasih Pak Rosan untuk penjabaran detailnya yang pastinya sudah sangat komprehensif. Tetapi mungkin di sini sudah hadir rekan-rekan media yang ingin menanyakan lebih detail lagi. Pak Rosan, saya persilakan untuk mungkin dapat bersiap terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi tanya jawab berikutnya. Dan rekan-rekan media, seperti yang sudah disampaikan tadi, kami akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Menteri. Dan di sini kami mohon kerjasamanya kepada rekan-rekan media jika nanti kami panggil namanya untuk dapat menghampiri mikrofon yang telah tersedia dan memperkenalkan diri kembali dan juga media asal rekan-rekan. Dan kami mohon juga karena keterbatasan waktu untuk dibatasi pertanyaan yang dapat diajukan hanya 2 pertanyaan saja. Dan untuk seputar pertanyaan yang akan disampaikan pada kesempatan sesi tanya jawab ini adalah seputar data-data realisasi investasi triwulan kedua tahun 2025 dan juga semester 1 tahun 2025. Baik, sepertinya rekan-rekan media sudah ada beberapa yang siap dengan pertanyaannya. Pak Rosan, apakah kita bisa mulai untuk pertanyaan pertama? Oke, boleh Mbak Sarah. Kita akan mulai dari Aji Cakti dari Media Antara. Kami persilahkan Mas Aji untuk dapat menghampiri mikrofon dan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri, saya Aji dari Antara Pak. Saya cuma punya satu pertanyaan aja Pak. Bagaimana komitmen Kementerian Investasi dalam mendorong transfer of technology atau transfer of knowledge kepada investor Amerika yang ingin menanamkan investasinya di negara ini Pak, di Indonesia Pak. Terlebih lagi setelah kesepakatan dengan Pak Presiden Prabowo kemarin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Aji. Silakan Pak Rosan. Oh, ini satu-satu enggak? Boleh satu-satu Pak. Senyamannya Bapak. Mungkin boleh 3 kali ya. Nanti biar ini kalau nggak ntar jawabannya pendek-pendek, lebih baik mungkin digabung aja. Kita pool aja ya. Boleh. Baik. Kita persilakan kalau gitu kita tampung dulu untuk penanya selanjutnya. Ini sudah ada Mas Stefano dari Reuters. Kami persilakan. Selamat pagi menjelang siang Pak Rosan, Stefano dari Reuters. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait data PMA Pak. Ini di kuartal 2 turun 6,95% dibanding tahun lalu Pak di kuartal yang sama. Boleh dijelaskan Pak, itu faktornya apa saja dan mungkin ke depan outlook-nya seperti apa gitu Pak. Kemudian yang kedua mengenai rencana investasi dan antara dengan perusahaan AS KBR Pak untuk membangun kilang 17 kilang. Boleh dijelaskan Pak, itu dibangun kilangnya di mana ya Pak? Kemudian volumenya apa, rencana kapasitasnya seperti apa, dan kemudian pendanaannya seperti apa. Terima kasih Pak Rosan. Baik, terima kasih Mas Stefano. Dan selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan media berikutnya. Sudah ada Mbak Anasa Rizky dari Bisnis Indonesia. Selamat pagi menjelang siang Pak, saya Anasa dari Bisnis Indonesia. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi kita lihat di kuartal 2 AS itu masuk 5 besar ya Pak, padahal sebelumnya itu nggak masuk 5 besar. Apakah itu ada efek dari tarif Trump atau bagaimana? Apakah Pak Rosan melihat tren investasi dari Cina juga setelah tarif Trump itu bagaimana yang masuk ke Indonesia? Pertanyaan kedua saya Pak, sebelumnya itu Pak Prabowo sebut kalau investasi itu udah capai target lebih cepat Pak. Sedangkan kita tahu tadi semester 2 itu baru 900, sudah 900. Jadi yang dimaksud Pak Prabowo sudah capai target itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anasa untuk pertanyaannya. Sepertinya kita akan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pak Rosan, kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama dari Mas Aji Cakti dari kantor Antara. Oke, mungkin saya nggak menjawab satu-satu itu, tapi saya secara keseluruhan ya. Ya, silakan Pak. Ya memang ya, kita harapkan dengan adanya
tarif ini akan men-trigger investasi yang masuk ke Indonesia ini akan lebih meningkat lagi, karena membuat mestinya beberapa barang kita yang memang tujuan utamanya itu ke US seperti garment, alas kaki ini menjadi lebih kompetitif, karena kita ketahui bersama kan tarif yang kita dapatkan 19% berbandingkan misalnya dengan negara pesaing kita di produk alas kaki garment seperti Pakistan, seperti Pakistan, Bangladesh, itu sebagian kurang lebih mereka kena 35%. Jadi ini sedangkan ekspor kita didominasi itu oleh garment, alas kaki dan tekstil. Jadi itu tentunya akan memberikan dampak yang positif juga nih kepada Indonesia, dan kita harapkan tentunya adalah transfer teknologi ini akan terus berjalan, karena itu yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pada saat mereka berinvestasi, foreign direct investment, yang kita harapkan adalah tidak hanya semata-mata mereka hanya berinvestasi saja, tetapi mereka juga ada transfer of knowledge, transfer of teknologi, dan juga adalah peningkatan dari pool of talent yang ada di Indonesia. Karena kita kalau memang pada saat itu sumber daya manusia kita memang perlu melalui pendidikan dulu, ya udah kita jalankan dulu gitu. Tetapi pada yang kita inginkan setelah beberapa waktu, setelah beberapa tahun, bahwa yang bekerja ini dengan teknologi baik, terutama dengan teknologi yang tinggi itu bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa. Jadi itu yang salah satu yang kita dorong juga, dan juga di saat bersamaan kita kan juga memberikan tax incentive, fiscal incentive. Mungkin saya ulangi, contohnya untuk perusahaan yang berpartisipasi di dalam research and development di Indonesia, kita berikan tax incentive sampai 300%. Itu kan ada dalam Omnibus Law penciptaan kerja atau job creation. Jadi itu juga sudah ada. Jadi implementasinya juga kita harapkan sudah berjalan juga sejak 2022. Termasuk kalau mereka meningkatkan sumber daya manusia kita kan juga memberikan fiscal incentive atau tax incentive sampai 200% apabila mereka perusahaan itu berpartisipasi dalam pendidikan baik vokasi maupun training dan edukasinya. Jadi hal-hal itu yang terus kita dorong agar buat kita yang paling penting transfer of knowledge itu bisa berjalan dan juga bisa meningkatkan sumber daya manusia kita. Kemudian ya kalau kita lihat memang tidak bisa dipungkiri geopolitik yang meningkat ini tentunya mempengaruhi sekarang investasi di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di saat geopolitik yang sedang tinggi ini, para investor domestik atau lokal ini mempunyai kekuatan yang besar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka juga ingin meningkatkan perannya berinvestasi di Indonesia. Karena yang kita sampaikan bahwa hitung-hitungannya jelas, potensinya ada, tentunya kita memberikan prioritas kepada investor dalam negeri juga, agar mereka bisa berinvestasi di Indonesia. Karena kembali lagi kita kan ingin supaya para investor dalam negeri ini juga lebih menikmati hasil yang ada di Indonesia ini lebih besar gitu ya, lebih besar. Dan dengan adanya sinergi dengan Danantara dalam hal ini, kita lihat juga ini menimbulkan confidence yang lebih tinggi. Jadi kalau kami melihatnya, yang penting angka itu tetap sesuai dengan target yang kami canangkan ke depannya. Nah, mengenai investasi di refinery ini, ya memang itu adalah salah satu komitmen kerjasama yang ingin dilakukan bersama-sama dengan perusahaan Amerika. Karena kalau kita lihat, salah satu di dalam kesepakatan itu kan kita akan melakukan import dari crude oil ya ke Indonesia, yang tentunya kan itu perlu ada refinery. Nah, refinery itu tentu harus sesuai dengan karakteristik dari setiap crude oil yang diimpor ini, dan tentunya kalau ini dari Amerika ya investasinya juga kita sesuaikan, refinery-nya juga dari karakteristik crude oil dari negara tersebut. Jadi ini adalah suatu proses bisnis, dan ini juga tidak akan membebani kita, karena sekarang kalau dulu kita
impor crude oil dari Nigeria, dari Arab Saudi. Ini sekarang kita mungkin porsinya kita lebih banyakkan mengambil importnya ini crude oil ke negara US atau Amerika Serikat. Dan tentunya dalam berinvestasi ini kan itu adalah komitmen, tapi kita sedang berbicara lebih lanjut untuk detailsnya. Jadi kita pastikan semuanya harus sesuai dengan berjalan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sebetulnya benar, sangat benar, karena kalau kita lihat komitmen dari para investor dalam dan luar negeri dan trajektorinya yang kita lihat, ini insya Allah tercapai. Ini tercapai. Tetapi kita kan pembukuannya sesuai dengan jangka waktunya. Sesuai dengan jangka waktunya, pada kuartal ini kita bukukan, kemudian pada kuartal ketiga nanti kita bukukan sesuai dengan investasi yang ada. Jadi alhamdulillah kami sangat yakin pada akhir tahun komitmen yang sudah disampaikan itu akan terrealisasi gitu. Dan kita membukukan sesuai dengan realisasi yang sudah dijalankan di Indonesia ini pada saat mereka melakukan investasi. Jadi itu sangat inline dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosan dan rekan-rekan media. Karena keterbatasan waktu, hanya pertanyaan tadi yang bisa ditanyakan dalam sesi kali ini, tetapi kita akan mengadakan sesi dan juga membuka kesempatan teman-teman wartawan untuk bertanya setelah acara ini. Tetapi sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, Pak Rosan, mohon mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya dalam kesempatan kali ini. Kami persilakan Bapak untuk bisa berbicara langsung ke audiens, terutama mereka yang hadir secara online. Mungkin pesan optimisme untuk para investor untuk yakin untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia, terutama di tahun 2025 ini. Dan karena pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi sudah kita informasikan bahwa bergabung para ujung tombak kita Pak, ada para DPM PTSP di seluruh Indonesia dan juga IIPC yang juga bergabung, mungkin juga bisa diberikan semangat untuk mereka, Pak Rosan. Kami persilakan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentunya terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada teman-teman media yang terus bersama-sama dengan kami memberitakan banyak hal dan juga memberikan masukan dan feedback kepada kami bagaimana agar dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini bisa berjalan, bisa berkembang dan membawa amanah investasi ini dengan baik dan benar. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih juga kepada ujung tombak kita nih, para dinas penanaman modal satu pintu di seluruh daerah yang telah bekerja sangat-sangat luar biasa untuk memastikan bahwa investasi yang masuk ke daerahnya masing-masing, yang masuk ke Indonesia itu bisa berjalan dengan cepat, bisa berjalan dengan baik, dan juga punya dampak positif terhadap investasi dan daerahnya masing-masing. Dan tentunya kepada teman-teman di IIPC yang merupakan ujung tombak kita di luar negeri yang berlokasi di 9 negara, ini juga saya sangat tahu sekali, saya sangat mendapatkan laporannya dan saya juga berbicara langsung dengan mereka. Ini PR-nya memang tidak mudah gitu ya, karena di saat bersamaan kita mendapat laporan, kita juga berkompetisi dengan banyak negara, termasuk juga negara-negara tetangga kita dalam rangka menarik investasi yang masuk ke Indonesia. Dan oleh sebab itu, Kementerian Investasi juga menyadari banyak hal yang kita lakukan untuk melakukan reform, melakukan perbaikan dari banyak hal, terutama bagaimana investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa berjalan terrealisasi dengan cepat, tanpa banyak hambatan, tanpa banyak hal-hal yang memusingkan, tetapi semuanya jelas baik secara aturan, dan yang paling penting adalah jelas dari segi jangka waktu. Kenapa ini penting? Karena pada saat berinvestasi mereka ingin tahu juga, mendapatkan izin atau permitnya itu jangka waktunya, semuanya mereka ingin tahu. Dan oleh sebab itu salah satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media, kebijakan atau reformasi yang kita lakukan dari segi itu adalah alhamdulillah sudah keluarnya PP nomor 28 merevisi PP nomor 5. Itu apa? Itu artinya kerjasama kita dengan banyak kementerian dan instansi pemerintah lainnya, kurang lebih mencapai 18 kementerian, itu dilakukan secara integrasi dan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati atau SLA, Service Level Agreement, yang sudah disepakati. Kalau mereka tidak
kalau dari waktu yang sudah disepakati ini misalnya 5 hari, mereka tidak memberikan jawaban, counterpart kami atau instansi lain atau kementerian lain, kami otomatis bisa mengeluarkan izin itu. Karena itu adalah kesepakatan yang mereka sudah lakukan bersama-sama dengan kami. Dengan ini akan memberikan kepastian terutama dari segi jangka waktu, karena para investor kan sudah tahu, oh kurang lebihnya musinya kita akan mendapatkan perizinan dasar, perizinan berusaha dan yang lainnya itu dalam jangka waktu 20 hari sesuai dengan SLA, dan kita terbuka yang mereka lakukan. Tapi dalam kenyataannya seringkali, banyak kali itu janji 20 hari bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi justru setahun. Ini yang kita tidak mau terjadi lagi. Dan ini adalah hal yang kita dorong dari kita awal di dalam masa kami ini. Bagaimana kepastian itu lebih tercipta dari segi jangka waktu. Di luar kebijakan-kebijakan policy, regulasi yang tentunya kita akan terus sempurnakan. Nah, ini adalah salah satu terobosan ya, dan alhamdulillah juga direspon sangat baik, positif oleh kementerian-kementerian lainnya, dan mereka sudah mulai terintegrasi sekarang ke kami secara otomatis, dan ini yang sebetulnya salah satu hal yang kita ingin terus dorong, kita ingin terus tingkatkan dalam rangka kita menciptakan investment climate, iklim investasi yang lebih baik, yang lebih kondusif, yang lebih proaktif, sehingga target-target investasi yang dicanangkan alhamdulillah bisa tercapai dengan baik, dengan benar, dan memberikan asal manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dengan tepuk tangannya untuk Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Bapak Rosan Perkasa Ruslani. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk bisa kembali Pak Tudung. Sekali berikan tepuk tangan yang luar biasa, yang meriah untuk Bapak Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM.